Welcome to BBC Podcast presented by Flut Buleleng. Halo Sobat Bruders, kembali lagi bersama BBC Podcast Flut Singaraja. Jadi salam kenal, saya Adi Swastika dari pendamping SDM Flut KUKM Kabupaten Buleleng. Pada hari ini kita akan mengundang narasumber dari koperasi, yaitu Koperasi Produsen Tani Sidayu, dan kebetulan ini merupakan momen yang luar biasa karena kita bisa bertemu langsung dengan koperasi. Jadi izin pada hari ini saya perkenalkan dengan Bapak Ketut Sukarsa, ya. Beliau dari salah satu pendiri dari Koperasi Produsen Tani Sidayu. Nah, pada hari ini mari kita berkenalan bagaimana koperasi ini dikelola oleh beliau, kemudian bagaimana nanti perkembangan koperasinya di tahun 2025 ini. Nah, izin Bapak Ketut, jadi mungkin bisa diceritakan, perkenalkan diri dulu, ceritakan tentang keberadaan dari Koperasi Produsen Tani Sidayu. Ya, terima kasih Pak Adi, teman-teman. Jadi saya hari ini diundang ke sini untuk menceritakan tentang sejarah berdirinya Koperasi Produsen Tani Sidayu yang berlokasi di Kelurahan Penarukan. Jadi nama saya Ketut Sukarsa. Saya kebetulan tinggal di Kelurahan Penarukan, di mana di seputar rumah saya itu adalah area persawahan. Jadi kami tahun 2022 itu kami mendirikan koperasi di mana yang orientasinya adalah pengelolaan lahan basah persawahan di seputaran Penarukan sama Banyuning. Jadi sejarah Koperasi Sidayu ini kami dirikan resminya adalah di bulan September tahun 2022. Gitu. Nah, di mana Koperasi Produsen Tani Sidayu ini saat ini sudah mengelola di 8 subak binaan daerah Penarukan sama Banyuning. Adapun luas areal yang dikelola atau dibina oleh koperasi ini adalah kurang lebih sekitar 250 hektar. Dan petaninya yang tergabung saat ini baru 115 petani. Gitu. Nah, di mana konsep Koperasi Produsen Tani Sidayu ini adalah untuk menjawab kesulitan para petani di seputaran rumah atau seputaran tempat tinggal saya, gitu. Jadi di sanalah saya punya ide bagaimana caranya membantu para petani dalam hal pemenuhan kebutuhan tani, dari mulai olah lahan, terus biaya tanam, obat-obatan, benih. Itu yang konsep awal di koperasi. Dalam perjalanan 3 tahun ini banyak kendala juga yang kami hadapi, kan gitu, termasuk juga yang 1 tahun belakangan ini kan masalah penyerapan hasil dari subak binaan, gitu. Jadi, nah disitulah kami mencoba mencari terobosan baru dengan mengontrak slip yang ada di Kelurahan Penarukan. Kebetulan itu mangkrak kurang lebih 8 tahun. Nah, kami kontrak itu agar bisa menyerap hasil para petani yang ada di subak binaan. Itu yang mungkin sedikit cerita saya, Pak Adi, tentang Koperasi Produsen Tani Sidayu. Jadi menarik sekali ya. Jadi memang koperasi kita kan bergerak di hulu kan, seperti ini Pak ya. Jadi memang fokusnya itu adalah petani. Nah, kira-kira apa sih visi misi dari Koperasi Tani Sidayu, Pak? Dan apakah usaha yang sudah dijalankan ini sudah bisa menyentuh petani, Pak, di bawah kan? Artinya bahwa pelayanan yang kita lakukan ini sudah benar-benar dirasakan manfaatnya gitu, Pak. Kalau yang selama ini yang dari mulai berdiri sampai hari ini tuh benar-benar petani itu merasakan dampak positifnya, Pak, gitu. Jadi satu hal yang benar-benar mereka rasakan adalah bagaimana hulu itu kami bangun dari yang tadi saya ceritakan. Itu adalah apapun kebutuhan utama di pertanian atau kendala utama di petani itu
kami coba carikan solusinya. Nah, yang paling sangat dirasakan oleh para petani itu adalah masalah kesulitan pengairan. Nah, di mana kami punya solusi sampai hari ini kurang lebih kami sudah membangun 100 titik sumur untuk pengairan persawahan. Gitu. Jadi di mana sumur-sumur untuk pengairan sawah ini satu titik itu bisa mengaliri 1 sampai 1,5 hektar. Nah, itu yang benar-benar yang dirasakan dampak positifnya dari petani gitu. Yang dimana dulunya dari 8 subak binaan itu untuk MT2 dan MT3, jadi musim tanam 2 dan 3, itu mereka kadang-kadang gagal bercocok tanam. Dengan kami buatkan sumur persawahan itu, hari ini di 8 subak binaan itu dia sudah bisa bercocok tanam 3 kali setahun tanpa ada kegagalan ya, kecuali mungkin masalah penyakit ya. Tapi kalau masalah kesulitan air sudah teratasi. Nah, itu yang kami sudah lakukan untuk pengelolaan hulu. Gitu. Di samping yang tadi ya, biaya olah lahan, bibit, obat-obatan itu, dan kemudahan yang kami memang berikan buat petani adalah kalau petani mungkin beli obat-obatan kan di mana saja bisa kan gitu. Tapi yang di kami ini, di koperasi ini, mereka adalah bayarnya bayar panen. Boleh dengan hasil atau boleh dengan uang. Gitu. Itu kemudahan bagi petani saat ini di subak binaan koperasi. Gitu, Pak. Baik Pak, jadi selama ini kan petani sudah merasakan ada di manfaat yang diberikan oleh koperasi Pak. Apakah dari penerapan kita nanti apakah akan menganut ke digitalisasi atau seperti apa? Karena kan banyak koperasi yang memang belum bisa menerapkan digitalisasi Pak, apalagi dengan zaman sekarang semua serba teknologi. Nah, bagaimana Pak nanti menurut pandangan Bapak pelaksanaan usaha koperasi kita, apakah nanti akan menerapkan teknologi atau seperti apa rencana ke depannya? Kalau saya sebagai penggagas gitu ya, saya pasti akan mengikuti perkembangan zaman ini. Teknologi itu sangat penting bagi kami. Jadi kalau masalah sekarang nih malah kami kan lagi sedang berproses MOU dengan salah satu perusahaan digitalisasi masalah koperasi, yaitu PT Blockchain Teknologi Nusantara. Nah, kami melihat di sana waktu kemarin dapat paparan dari pihak perusahaan itu bahwa di mana banyak hal yang sebenarnya memang kami butuhkan di dalam mengembangkan koperasi ini. Mungkin masalah pemasaran produk-produknya yang ada di koperasi, terutama produk pertanian, terus juga mungkin pembelian pulsa yang memang hari ini sumur-sumur yang kami bangun di persawahan itu kan semua pakai tenaga listrik. Nah, jadi kan nanti pasti butuh pulsa kan gitu. Nah, pulsa itu bisa kami nanti beli melalui yang program yang akan kami ambil itu, yang istilahnya kami kerjasama dengan PT Blockchain Teknologi Nusantara itu. Nah, jadi sebenarnya kami sangat membutuhkan itu. Jadi walaupun memang petani kalau masalah digital itu mereka benar-benar awam gitu, tapi kan kami di pengelolaan koperasi harus gitu, dan mungkin wajib ke depan untuk mengikuti itu. Apalagi dari pihak anjuran Pak Kadis Koperasi bahwa kami mungkin akan dipakai sebagai proyek percontohan, istilahnya koperasi produsen yang berbasis digital. Nah, kami benar-benar akan lakukan itu ke depan gitu. Itu, Pak. Baik Pak Tut, ini menarik sekali ya, karena memang sekarang teknologi kan sedang digabungkan dan memang segala sesuatunya kan perlu teknologi. Nah, izin Pak Tut, dari produk mungkin yang memang kita sediakan untuk petani kan selain dari obat pertanian juga, apakah ada produk lain yang mungkin kita sediakan, misalnya kayak hasil pertanian itu, dan bagaimana Pak proses dari penyerapan dari hasil pertanian yang dihasilkan oleh petani Pak? Kalau untuk kalau untuk masalah obat-obatan memang kami masih mengikuti pola petani, Pak. Jadi kami tidak fanatik apa produk itu, kan kami punya produk yang kimia maupun yang organik kan gitu.
Tapi kami kembalikan lagi ke petani, mau mencoba yang mana. Kalau mereka terbiasa dengan pakai kimia, ya udah kami tinggal siapkan produk apa yang dia butuhkan. Kalau dia misalnya mau organik, kami pun akan siapkan sesuai permintaan dia. Di samping sambil jalan kita mengedukasi mereka gitu. Bahwa kalau bisa nih jangan 100% terus kimia kan gitu, karena itu akan merusak mungkin ekosistem tanah kan gitu. Yang terbaru yang kami sudah lakukan itu adalah bagaimana mengcombine sekarang produk kimia sama organik, di mana kimianya dikurangi setengah, organiknya ditambah setengah. Di mana kami punya konsep adalah tiga hal. Satu, bagaimana kita memperbaiki unsur hara tanah. Kedua, bagaimana kita meningkatkan kualitas produksinya. Sama yang ketiga adalah kuantitasnya gitu. Jadi bagaimana petani itu harus sejahtera, bagaimana caranya adalah satu tadi, perbaikan unsur hara tanahnya harus dibangun dari sekarang, terus bagaimana kualitas produksi produknya juga harus ditingkatkan dari yang sebelum-sebelumnya, sama kuantitasnya, jumlah produksinya gitu. Yang selama ini kan di Subak Binaan itu per hektar itu kurang lebih sekitar 6 sampai 7 ton, Pak. Hasil gabah kering panen ya. Tapi ada beberapa petani yang kami coba demplot itu eh, dia malah naik sampai di atas 1 ton per hektarnya dari rata-rata yang sebelumnya gitu. Nah itu kami kebetulan punya konsultan pertanian di mana mereka juga punya produk yang bisa direkomendasikan ke petani. Karena saya tidak begitu mengerti tentang bagaimana pola pemeliharaan yang baik kan gitu. Jadi mereka yang menjadi konsultannya gitu, yang kerjasama dengan koperasi dari umur berapa dia harus dilakukan apa seperti itu. Mereka yang mendampingi petani. Itu cara-cara kami bagaimana meningkatkan kesejahteraan petani. Ya, Pak Dut. Berarti untuk penyerapan gabahnya apakah dari koperasi ngambil langsung atau seperti apa, Pak Dut? Oh iya, ya satu tadi karena memang kan dulu kami berpikirnya tentang hulu saja dulu kan gitu. Waktu itu adalah bagaimanapun kan mengelola satu bidang ini kan tidak gampang juga, banyak kendala kan gitu. Kami konsentrasinya dulu waktu awal pendirian koperasi adalah bagaimana kami mengelola hulu. Di mana hulu itu kan kami lebih cenderung bagaimana konsepnya adalah bagaimana membantu para petani. Lebih dominan ke di bisnis ini adalah mungkin kegiatan sosial, bagaimana meningkatkan taraf hidup para petani. Tapi dalam perjalanan tadi kan kembali itu petaninya Pak kata nih kalau sudah hulunya dikelola begini, kenapa hilirnya atau misalnya hasilnya ini kok tidak dibeli kan gitu. Nah, dulu kan petani punya kebebasan mau jual kemana saja kan gitu. Nah, akhirnya kami berpikir bahwa kenapa nggak kita kelola hilirnya kan gitu. Nah, kami coba pelan-pelan. Yang saat ini kami baru lakukan adalah kami masih kombinasi, Pak. Kadang beli lewat saudagarnya atau penebasnya, kadang kita juga beli langsung ke petaninya gitu. Tergantung petaninya mau jual langsung ke kami atau mereka akan lebih cenderung ke jual ke tengkulak atau ke saudagar itu. Gitu. Jadi karena kami sekarang punya selip gitu untuk mengelola hasil mereka, jadi gabah itu sumbernya dari dua tadi. Bisa petani yang jual atau kita beli di saudagar dengan harga yang berlaku saat itu. Gitu, berlaku saat saya membeli. Bahkan kan sekarang yang programnya pemerintah kan dibilang pokoknya patokan nasional adalah 6.500. Kami membeli di atas patokan standar harga pemerintah yang hari ini kami lakukan. Gitu. Ini luar biasa sekali, Ya, Pak Dut, berarti itu adalah bagaimana petani itu biar lebih meningkat pendapatannya kan gitu. Baik Pak Dut, berarti nanti dari hasil penyerapan gabah mungkin akan diproses menjadi beras kan seperti itu Pak. Ya, benar. Dan ini memang bagus sekali Sobat Filter. Jadi mudah-mudahan nanti dengan adanya beras yang dijual oleh Koperasi Tani Sidayu bisa diakses, nanti silakan dihubungi. Mungkin nanti cek di link deskripsinya, nanti sudah ada untuk pemesanan berasnya. Mungkin bisa sedikit ceritakan Pak Dut, mungkin beras yang dijual seperti apa kan, karena ada jenis beras mungkin yang berbeda kan seperti ini. Mungkin bagaimana juga dengan kualitasnya dan tahap prosesnya di mana ini yang seperti ini Pak Dut. Ya, jadi kalau untuk beras yang kami memang produksi sekarang ini masih sifatnya lokal. Tapi ada, jadi ke depan ini
sambil berjalan membina hulu dan sekarang juga ini kan sebenarnya mengkonekkan antara hulu dan hilir, Pak. Kami koperasi ini mungkin satu-satunya ya di Buleleng yang mengelola hulu dan hilir. Gitu. Jadi saya terima kasih kepada semua pihak ya, terutama dari Dinas Koperasi yang memang selalu setiap ada kegiatan yang untuk bagaimana memajukan koperasi kami diundang. Kami dapat prioritas untuk dapat hal-hal yang baru gitu. Saya akan bangun ini hulu dan hilir ini bagaimana di Buleleng ini bisa menjadi contoh. Gitu. Di mana saat ini saya dapat info adalah untuk lahan basah di Buleleng itu kurang lebih sekitar 8.000 hektar. Kami punya mimpi nih, kami punya mimpi mudah-mudahan tahun ini atau paling lambat tahun depan. Hari ini kami sudah mengelola di 8 subak dengan luasan 250 hektar. Kami kepengen mudah-mudahan bisa mengelola 1.000 hektar untuk di Buleleng. Gitu. Jadi masih punya target, ini kan baru 25% ya yang kami kelola. Gitu. Dari 8.000 ini kami kepengen mengelola 1.000 hektar. Ini bagaimana caranya hulu dan hilir ini harus kami sambungkan gitu. Sehingga petani itu ikut merasakan dampak itu gitu. Yang selama ini kan mereka cuman bagaimana mereka bercocok tanam, setelah misalnya jadi akhirnya mereka jual kan gitu. Kadang-kadang kesulitan mereka termasuk ada salah satu subak kemarin yang belum menjadi binaan sebenarnya koperasi itu cerita Pak Ketut, nanti ke depan ini saya kan dengar ceritanya dari subak sebelah kan katanya bahwa Pak Ketut sudah membantu segala macam kan itu. Saya tertarik dengan itu gitu. Maksudnya bagaimana backup ke petani pada saat pupuk harus dapat pupuk, bagaimana saat obat-obatan perlu mereka dapat obat-obatan. Punya tidak punya uang mereka bisa melakukan pemeliharaan secara bagus kan untuk ininya. Dia mau gabung lagi gitu. Ada subak lagi yang mau gabung kan gitu. Dan mereka menceritakan itu Pak Adi bahwa pada saat panen raya kadang-kadang mereka harganya diturunkan. Bahkan kadang-kadang ekstrimnya tidak dibeli, maksudnya ya, karena kalau misalnya di pasar harga jatuh mereka itu tidak ini ditinggal gitu petaninya. Nah di situ yang mereka kelimpungan. Kami di koperasi ini sudah sepakat, apalagi kami ada kerjasama dengan PD Swatantra, perusahaan daerah Swatantra, di mana 100% untuk produksinya koperasi yang di hilir ini yang dikelola oleh, tapi hilirisasinya kami memang membuat satu perusahaan gitu, biar kami juga lebih gampang untuk pengelolaannya gitu. Kami punya namanya untuk hilirisasi di penggilingan ini pakai PT Cahaya Agro Sedayu. Jadi hulu nanti adalah koperasi yang pegang sepenuhnya, di mana kebutuhan tani sampai penyerapan hasil tani dikelola oleh koperasi produsen tani Sidayu. Hilirisasinya kami buat satu perusahaan. Jadi di situ nanti kami akan jamin bahwa pasti dibeli kan itu dan pasti dibayar. Itu yang mungkin kami akan pastikan kepada petani baik melalui koperasi maupun melalui perusahaan yang dikelola di hilir. Gitu. Karena ini kami konekkan begitu. Ya. Berarti konsepnya sangat bagus sekali Pak Tut ya. Jadi dari petani ke koperasi langsung ke konsumennya dan menghubungkan dengan perusahaan-perusahaan yang besar juga kan seperti ini Pak Tut ya. Artinya bahwa di mana nanti visi misi koperasi nanti petani ini terlindungi baik dari hulunya, dari penyediaan bahan baku pupuknya dan kemudian hasil panennya juga diserapkan seperti ini Pak Tut ya. Kira-kira apa sih yang menjadi tantangan Pak Tut untuk koperasi dari produsen tani Sidayu ke depan dalam memfasilitasi petani Pak? Apa menjadi tantangan yang dihadapi oleh koperasi? Kalau yang sekarang tantangannya sih pasti satu Pak, masalah fluktuasi masalah di harga pasar ya. Iya. Pada saat di dalam paruman subak itu kan kami sempat ada pertanyaan dari beberapa petani, Pak bisa nggak kalau misalnya harga di pasar gabah misalnya 5.000, Bapak tetap beli 6.000 itu misalnya. Nah, itu kan bagi kami kan mustahil Pak. Gitu. Kami di hilir ini pasti akan membeli dengan harga pasar kan gitu. Gitu. Yang kami pastikan adalah bahwa kami pasti beli kan gitu kan. Walaupun mahal atau murah kami akan beli kan gitu. Gitu.
Jadi itu yang satu masalah adalah fluktuasi pasar karena nih ya persaingannya kurang begitu sehat menurut saya. Yang kedua adalah masalah permodalan, gitu. Koperasi ini benar-benar memang minim modal gitu, walaupun punya konsep yang bagus, tapi ternyata kan membackup petani ini kan ternyata tidak mudah. Jadi kalau yang selama ini jalan di koperasi atau dari analisa kami di lapangan itu, 1 hektar itu petani itu membutuhkan modal sekitar paling sedikit 6 juta sampai 8 juta untuk bercocok tanam dari awal ya, dari pembajak sawah, terus dari nanam, dari obat-obatan, bibit kan gitu. Itu 6 juta sampai 8 juta. Nah, 250 hektar yang kami kelola ini, anggap 50%-nya misalnya minta support dari koperasi. Itu berarti kan sekitar hitungannya tadi 8 juta anggap kali 250 hektar kan gitu. Kalau kali 100 hektar aja udah hitungannya 800 juta. Itu baru kalau mengelola 250. Bagaimana dengan 1000 hektar kan gitu. Berarti kita harus menyiapkan benar-benar modal yang cukup besar, Pak. Kalau memang kita pengen benar-benar full bisa nolong petani kan gitu. Kalau bagaimana pemerintah sekarang ini kan gaungnya, saya bersyukur kan hari ini kan ketahanan pangan kan gitu kan. Kami yang bukan petani tapi peduli petani sangat mendukung program pemerintah kan gitu. Tapi tindakan nyatanya harus ada, Pak. Bukan cuma gaungnya aja. Ketahanan pangan tapi petaninya tidak diurusin nih kan gitu kan. Nah, saya berharap mudah-mudahan di momen ini bagi ya para pemangku kebijakan terutama gitu. Kami mewakili para petani khususnya yang ada di Penarukan sama di Banyuning ya. Itu kami berharap mereka melakukan langkah nyata. Gitu. Baik hulu maupun hilir. Apakah mungkin dengan memberikan rekomendasi dari perbankan atau mungkin ada hibah-hibah yang mungkin memang ada program dari pemerintah gitu kan. Baik secara peralatan maupun secara permodalan dan itu yang sebenarnya kami harapkan peran serta pemerintah untuk mendukung masalah ini, bagaimana menjaga ketahanan pangan ini kan, khususnya di Buleleng. Saya tidak mau bercerita di luar Buleleng dulu, tapi Buleleng ini harus bagaimana yang selama ini Buleleng itu gabahnya pada saat musim panen itu 70% larinya ke luar Buleleng. Ada ke Negara sama Banyuwangi. Dan di sana diproduksi mungkin jadi beras yang kualitas bagus, akhirnya kita beli nih. Jadi setelah barang jadi baru kita beli kan gitu. Saya tidak mau kejadiannya seperti itu. Saya kepengen suatu saat, mungkin mudah-mudahan melalui Koperasi Sida Ayu ini, saya mau buat branding satu beras Buleleng. Minimal untuk Buleleng dikenal kan gitu. Syukur-syukur nanti Bali atau mungkin nasional. Gitu. Saya sudah merancang sih kemasan itu gitu. Tinggal nanti bagaimana mencari bahan baku yang bagus, terus nanti dikemas dengan yang bagus kan gitu kan, baru kita akan bersaing di pasaran. Karena kalau secara kualitas yang sekarang sudah kami jual ini, responnya 90% semua bilang bagus, gitu Pak. Baik, Mas Tut, berarti ini sebenarnya beras kan sedang sangat dibutuhkan sekali oleh masyarakat seperti ini, Pak. Kira-kira kalau masyarakat membutuhkan, di mana sih beli beras Sidayu atau di mana sih beli beras Buleleng gitu? Mungkin bisa di-share Pak nomor HP atau apa mungkin? Oh iya. Jadi nanti mungkin di ini ya di tayangan ini saya akan cantumkan nanti gitu. Jadi poinnya kalau untuk alat pengolahan atau RMU-nya yang bekerja sama dengan Sida Ayu ini itu alamatnya di Penarukan, Kelurahan Penarukan. Itu di Kampung Jarak namanya. Nah, di sana itu ada RMU yang mangkrak 8 tahun. Kami ambil alih, kami perbaiki dan kami sekarang udah mulai berproduksi kan gitu. Nah, di sana boleh teman-teman mungkin yang mau pulakan beras ya, istilahnya mau grosiran beras, boleh langsung ke tempat produksi gitu. Dan kami juga mungkin pada hari ini bagi teman-teman pelaku koperasi nih, ya kan koperasi ini kan ada simpan pinjam, ada produsen, ada konsumen, ada jasa ya. Nah, yang mungkin mereka juga bidang usahanya ada jual sembako, salah satunya beras itu. Kami juga sangat membuka diri gitu.
mau nggak kami nanti ke depan kita kerjasama antar koperasi gitu. Jadi karena beras yang kami produksi ini kan itu brandnya adalah Sidayu Pak. Ya. Nah, jadi kan mungkin nanti bisa MOU-nya adalah antar koperasi. Kami di koperasi produsen ini kan memang fokus adalah di produksi kan, yang jasa ataupun yang apa ya tadi konsumen. Konsumen. Bolehlah nanti kita bekerja sama untuk pemasaran khususnya yang ada di Buleleng itu Pak. Ya, baik Sobat Brother, memang koperasi ini kan terbagi menjadi 5 jenis nih. Jadi yang pertama adalah koperasi produsen, memang kegiatannya adalah untuk kegiatan produksi. Kemudian jenis konsumen yaitu untuk kegiatan-kegiatan retail untuk memenuhi kebutuhan anggota. Kemudian ada juga jenis jasa dan kegiatan utamanya adalah untuk kegiatan jasa baik transportasi atau kegiatan jasa lainnya. Kemudian ada juga untuk koperasi pemasaran, yaitu fokus untuk memasarkan produk-produk anggota, dan koperasi simpan pinjam, yaitu melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam, hanya fokus nih ke. Jadi koperasi produsen tani Sidayu adalah fokusnya adalah di koperasi pangan, kan seperti itu dalam mengelola hasil pertanian. Nah, memang ini luar biasa sekali karena tidak banyak koperasi yang memang mengelola usaha-usaha pertanian ini bergerak di sektor pangannya, memang tidak banyak. Nah, ini sangat luar biasa sekali Pak Tut. Memang ini dibutuhkan sekali seperti ini. Mudah-mudahan nanti koperasi kita terus berkembang Pak Tut untuk koperasi tani Sidayu. Mungkin jadi kira-kira apa sih peran PLUT nanti Pak? Karena kan dalam hal ini kegiatan pendampingan selama ini kan terus dilakukan. Mungkin dapat disampaikan pendampingan yang dilakukan oleh PLUT Buleleng atau Dinas Koperasi Pak dalam pengembangan koperasi kita. Ya kalau di sini ya saya memang berterima kasih sampai saat ini ya. Gedung PLUT ini kan benar-benar memang wadah yang sangat bagus menurut saya. Saya bisa ketemu dengan banyak orang. Saya bisa ketemu dengan banyak orang karena di sini juga ajang kami untuk berpromosi, memperkenalkan koperasi yang kami bentuk gitu ya, kami berdirikan ini gitu. Nah, dari aktivitas yang kami lakukan di sini ini banyak banyak teman-teman lah yang bisa ketemu di sini gitu. Jadi saya berterima kasih selama ini sering diundang Pak ke PLUT gitu, dan kami bisa menyampaikan atau menggaungkan koperasi ini biar lebih dikenal baik di Buleleng maupun di luar Buleleng kan gitu. Kami juga banyak belajar di sini kan. Jadi dari teman-teman yang istilahnya dinas selama ini kan banyak mensupport kan gitu ya. Kami banyak hal yang memang kami harus belajar gitu. Saya berterima kasih untuk wadah ini ya, diikut sertakan kayak gitu. Dan kami terus terang memang sambil berjalan ini Pak kan kami juga selama ini baru mengelola satu komoditas Pak, baru yang padi aja. Target sih kami punya rencana karena ada beberapa subak di luar binaan ini sebenarnya. Kemarin kami ada ketemu dengan klien subak di daerah Bungkulan Pak. Ternyata di sana ada komunitas bawang. Mereka juga sharing nih tentang bagaimana kendala-kendala yang mereka hadapi kan gitu. Terutama masalah harga tadi Pak. Nah kami punya ide kira-kira kan kemarin sempat menanyakan nih sama petaninya, di harga berapa sih petani itu akan tergiur untuk menanam bawang kan gitu. Jadi mereka itu mungkin 18.000 per kilo kalau misalnya harga di pasar itu bisa stabil di angka itu, petani sudah merasa cukup untung gitu. Nah, kami mencoba nih bagaimana caranya harga itu biar tetap menjadi acuan kan, sehingga kalau kita cerita yang selama ini Bali bawang itu kan kayaknya dari luar Bali Pak. Kalau nggak salah dengar saya kan ada dari Bima gitu kan, ada mungkin dari Jawa. Kami kepengen di Buleleng ini kan daerahnya dominan pertanian kan gitu. Jadi segala macam mungkin tanaman mungkin bisa hidup di Buleleng kan gitu. Nah kami kepengen membangun sentra itu Pak. Maksudnya kalau bawang cocoknya di daerah mana kan gitu. Minimal untuk pasokan Buleleng itu jangan beli keluar kan gitu. Dan ini direspon baik sama petani kan gitu. Saya berharap mudah-mudahan nanti ke depan ini terwujud Pak gitu. Maksud saya adalah saya akan mencoba mengembangkan di luar komoditas padi. Jadi ada bawang, cabai yang begitu itu kan nanti akan coba kami kembangkan itu. Itu mungkin bagaimana saya semua bidang
usaha yang dilakukan petani, misalnya komoditas apa namanya hasil hasil tadinya mereka, kita coba akan carikan link Pak, bagaimana kita membantu pemasaran mereka gitu. Iya. Gitu. Baik Pak Dot, memang nanti perambahan dari koperasi kita tidak hanya di hasil pertanian padi kan seperti Ya, ini ke Pak Dot ya. bukan di Jadi lahan mungkin basah nanti aja, tapi mungkin basah nanti di saja mungkin perkebunan juga kan Iya, gitu. iya memang. Nggih. Ini luar biasa nih Pak Dot. Sedikit Pak Dot, mungkin apa harapan nanti dari koperasi kita ke depan Pak? Kira-kira yang menjadi harapan kita untuk perkembangan koperasi Pak. Ya, kan? Mungkin Kalau mohon saya disampaikan. mungkin ya, saya sebagai penggagas dan pendiri Pak Adi, saya berharap semua pihak ya, semua pihak baik pengusaha, terus mungkin dari pihak pejabat daerah atau pusat kan gitu ya, yang memang benar-benar peduli tentang pertanian kan gitu. Kalau memang benar-benar mewujudkan ketahanan pangan khususnya Buleleng, tolong gitu. Kami gitu ya, Koperasi Produsen Tani Sidayu ini masih banyak kekurangan dalam segala hal Pak. Bagaimana kami juga mungkin sarana prasarana kan gitu kan. Di dalam pertanian sawah yang kami kelola ini kan, kami masih banyak perlu alat-alat penunjang pertanian, misalnya kayak mesin panen, mesin traktor atau mesin tanam kan gitu. Nah, kami belum tahu kemana kami harus menyampaikan ini gitu. Mudah-mudahan di di acara ini yang kami diundang ini, bagi siapapun yang melihat gitu tayangan ini, kami ingin menggugah kalau memang mau bangun Buleleng, bantu kami dalam hal yang tadi, mau sarana prasarananya, terus permodalannya. Jadi baik pengusaha maupun pejabat daerah atau pusat, saya berharap mudah-mudahan bisa melakukan action untuk yang ini gitu. Kami di bawah siap akan memberikan informasi yang lengkap tentang apa kendala yang dihadapi oleh petani. Itu baik di lahan basah maupun di lahan perkebunan, Pak. Nggih. Baik Pak Tut, memang niki menarik sekali koperasi kita. Mudah-mudahan kita semakin disupport nih, baik tidak saja dari pemerintah, tetapi anggota juga mensupport kita, gitu. Karena dari prinsip koperasi itu adalah kemandirian. Mudah-mudahan anggota juga bisa melihat video kita, dan mudah-mudahan juga anggota mensupport nih, mensupport penuh dari koperasi kita. Mohon izin Pak Tut, mungkin sebagai penutup closing statement yang mungkin bisa disampaikan kepada rekan-rekan kita pendengar setia dari Sobat Twitter niki, mohon disampaikan Pak. Ya, terima kasih Pak Adi ya. Jadi mungkin di akhir acara ini saya ingin menyampaikan kepada para petani khususnya di yang ada di Buleleng, seputaran daerah Penarukan mungkin yang terdekat ya, bahwa kami membuka diri lebar-lebar untuk para petani yang mungkin ada kesulitan dalam segala hal, misalkan gitu, bisa sharingkan ke kami kan gitu. Kami akan berusaha mencari solusinya gitu. Jadi karena target kami yang tadi itu mau mencoba mengelola 1.000 hektar itu, kami pasti butuh dukungan dari para petani maupun pilihan subak kan gitu. Jadi kami siap menampung segala kesulitan para petani, dan kami akan akan carikan solusinya gitu. Baik dalam hal bercocok tanam maupun penyerapan hasil. Itu yang mungkin kami bisa sampaikan Pak. Gitu. Gitu. Baik, mungkin itu Sobat Twitter. Jadi podcast kita dengan Koperasi Produsen Tani Sidayu, di mana dari obrolan kita hari ini jelas bahwa Koperasi Produsen Tani Sidayu memiliki peran besar nih dalam mendukung kesejahteraan petani, mulai dari penyediaan sarana produksi hingga penyerapan hasil panen dengan harga yang lebih adil. Nah, tantangan tentu ada nih, tetapi dengan inovasi, digitalisasi, dan dukungan dari berbagai pihak, mudah-mudahan koperasi ini bisa berkembang dan berkontribusi besar bagi ketahanan pangan di daerah. Nah, semoga Koperasi Produsen Tani Sidayu semakin maju dan petani semakin sejahtera. Terima kasih telah mendengarkan dan sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.